Selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu di hari Selasa, hari kedua dalam minggu ini. Mari kita buka pertemuan kita di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau yang sudah kami terima dan yang akan kami terima. Terima kasih untuk hari yang baru ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Bukan karena kami benar, tetapi karena kebenaran Engkau yang sudah Engkau berikan di dalam kami. Dan kami mampu melakukannya karena ada Roh Kudus-Mu di dalam kami. Buka telinga kami dan juga hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 36 ayat 1 sampai 43 tentang keturunan Esau. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Sibeon orang Lehewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain. Ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Ziama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana, anak Sibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zera, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yehus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Saudara, nama lain dari Esau ialah Edom, atau Edom itu nama panggilannya, nickname-nya ya. Edom berarti merah atau red, yang sehubungan dengan Esau ketika dia lahir badannya kemerah-merahan. Dan kemudian dia juga menjual hak kesulungannya kepada Yakub karena semangkuk sup kacang merah. Makanya dikasih nickname atau nama panggilan Edom. Esau menduduki daerah ini yang dinamakan Edom, yaitu daerah di bawah kerajaan dari Yehuda. Ya, kalau kita lihat petanya di bawah Yehuda. Yehuda merupakan anak keempat dari Yakub dan Lea yang kemudian nanti kita akan lihat bahwa akan dibagi menurut 12 suku ini, daerah-daerah sekitar itu ya. Dan Esau memiliki 3 istri, yaitu 2 orang dari orang Kanaan, yaitu Ada dan Elon, mereka orang Het, dan Oholibama, anak Ana namanya ya, nama orang tuanya, anak Sibeon, orang Hewi. Di sini orang tuanya disebut. Dan Basmat juga anak dari Ismail, saudara tiri Yakub, dari hubungan Abraham dengan budaknya yaitu
budaknya Sarah yaitu Hagar. Kita sudah tahu cerita itu. Dan Ismail ini selain mempunyai anak perempuan Basmat ini yang menikah dengan Esau, Ismail juga mempunyai anak laki-laki yang dinamakan Nebayot. Jadi Basmat adalah saudara dari Nebayot. Ada melahirkan Elifaz dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan 3 anak, Yeus, Yaelam, dan Korah. Jadi Esau punya 5 anak dari 3 istri di tanah Kanaan. Esau kemudian pergi dari Kanaan dan menetap di pegunungan Seir. Dan dari 5 anak-anak Esau mereka juga melahirkan anak-anak bagi Esau, berarti cucu-cucu Esau. Dan setiap cucu dari Esau mereka menjadi kepala kaum atau kepala suku. Dikatakan itulah Bani atau suku-suku Esau, orang Edom itu. Keturunan Seir, inilah anak-anak Seir orang Hori, penduduk negeri itu. Lotam, Syobal, Sibeon, Ana, Disyon, Eser, Disyam. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman. Dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya, dan Ana. Anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Disyon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Disyon, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilham, Zawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disyan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Ini adalah silsilah atau nama-nama dari keturunan Seir, orang Hori, yaitu penduduk asli di pegunungan Seir di mana Esau tinggal. Dari keturunan Seir ini ada yang kawin, yang mereka kawin dengan keturunan Esau. Disebutkan juga bermacam suku atau kaum dari keturunan Seir ini. Ya, kita baca hari ini cuma nama-nama saudara ya, karena keturunan-keturunan. Kita lanjutkan dengan raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zera dan Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam raja dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedot menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dan Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akon menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akon mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabil binti Matred binti Mesahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Saudara, dari pembacaan ini hari ini tidak banyak yang bisa saya ambil ya, karena begitu banyaknya nama-nama ya, tentang nama-nama dan keturunan-keturunan dan anak cucu dari Esau. Dan pembacaan ini kita lihat juga bahwa keturunan Esau itu ada yang menjadi kepala-kepala suku atau kaum ya, dan juga menjadi raja di negeri Esau yaitu Edom, negeri Edom. Dan Esau juga bukan seorang yang dipilih Allah, dan yang keturunannya nanti juga menjadi Edomites atau orang-orang Edom yang akan membenci keturunan saudaranya yaitu keturunan Yakub. Keturunan Yakub adalah Israel, keturunan Israel, karena Yakub sudah bernama Israel. Ya, dia sudah diganti namanya.
Ternyata pertemuan Esau dan Yakub yang mengharukan, saudara. Kita sudah baca itu ketika Yakub mau menemui Esau, mau kembali ke tanah ayahnya Ishak. Dia takut kalau Esau akan membunuhnya, dan mereka bertemu di tengah jalan. Dan ternyata apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Esau malah lari mendapati dia, merangkul dia. Mereka bertangis-tangisan, mereka berpelukan, mereka berciuman. Nah, ternyata setelah pertemuan itu, ketika mereka saling rangkul, cium, dan bertangis-tangisan, itu tidak meluruskan takdir Esau, ya. Tidak meluruskan berkat atas dia, yaitu kutuknya yang kita sudah tahu, keturunannya tetap akan menjadi musuh dengan keturunan Yakub. Karena berkat Allah yang tercurah pada Yakub, ya, berkat dua kali. Berkat kesulungan sudah diberikan kepada Yakub, juga berkat yang lain. Yang terakhir yang Ishak berikan kepada Yakub. Nah, karena berkat ini, Yakub menjadi orang yang terpilih. Dan Esau diberkati juga ternyata. Kita lihat dia punya banyak harta benda juga. Secara materi dia diberkati. Dia juga punya banyak segala harta benda. Tetapi karena dia menikahi wanita-wanita asing, wanita Kanaan yang tidak takut Tuhan, juga menikahi anak Ismail, Basmat. Nah, Ismail kita percaya dia pasti punya rasa iri hati dan benci pada Ishak, ayah Esau dan Yakub ini. Karena kelahiran Ishak, Ismail yang sudah ada lebih dulu di dalam rumah tangga Abraham waktu itu, dia menjadi terbuang karena Ishak lahir. Dan Esau juga yang sudah tahu ada cerita yang tidak baik antara ayahnya dengan Ismail, antara Yakub dengan Ismail, saudara tirinya. Esau ini malah mengawini anak Ismail ini, ya. Sepertinya Esau mau cari gara-gara, atau sebagai suatu balas dendam kepada bapaknya. Karena tidak ada berkat lagi yang bisa dia berikan kepada Esau. Ishak tidak ada berkat lagi buat dia. Bapaknya berikan semuanya kepada Yakub, karena semua sudah tercurah kepada Yakub. Jadi tidak ada yang tersisa untuk Esau. Mungkin juga karena rasa sakit hati atau balas dendam. Jadi dia menikahi anak dari saudara tiri bapaknya, anak dari Ismail, yaitu Basmat. Nah, saudara, karena kekecewaan, karena kesel, seperti saya katakan, maka dia mengambil istri dari anaknya Ismail. Esau ini sudah mempunyai dua istri waktu itu, dari dua perempuan Kanaan yang tidak kenal Allah. Tapi dia mengambil istri lagi dari anaknya Ismail yang punya kepercayaan sendiri. Jadi mereka dari orang-orang yang di luar kepercayaan yang dianut, yang percaya kepada Allah, yang dianut oleh bapaknya Ishak. Nah, mungkin karena itu dia tetap menjadi bangsa yang terbuang, yang nanti keturunannya akan selalu berseteru dengan keturunan Yakub. Rema yang saya ambil di sini, saudara, tidak banyak, ya, karena begitu banyak nama-nama doang. Jadi saya mau ambil adalah tentang pertobatan, pengampunan, dan berkat. Esau berbaikan dengan Yakub, tapi tidak ada pertobatan dalam diri Esau. Dia mengikuti ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain. Ia hidup campur aduk, ya, dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika tidak ada pertobatan, saudara, pengampunan atas kutuk yang dia terima juga tidak ada. Jadi tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan atas kutuk yang sudah dia terima. Jadi jalan hidup Esau tidak berubah. Berkat jasmani bisa dia terima, tetapi berkat yang lain-lain belum tentu atau tidak ada. Sama juga dengan kita, ketika kita tahu kita sudah berbuat suatu kesalahan atau suatu dosa, kita harus cepat datang kepada Allah dalam suatu pertobatan, saudara. Setiap hari sebelum tidur, sebelum berdoa, akui semua yang sudah kita lakukan hari itu. Engkau akan tahu, engkau pasti tahu, kita pasti tahu kalau apa sesuatu itu salah. Apakah kita sudah berkata yang salah, yang menjelekkan orang, atau pikiran-pikiran yang tidak baik, atau hati yang masih menggerutu. Saudara, kita minta ampun sebelum kita masuk dalam tidur. Jadi tidur kita pun tenang. Atau engkau tidak, ada juga orang-orang yang kita juga yang tidak mendengarkan hati nurani kita. Misalnya, ya, ada hati nurani yang mengatakan, bantu saudaramu itu, kasih pengemis itu uang, atau bicaralah dengan orang itu.
Doakan gembel atau pengemis itu. Dan banyak-banyak hal lain, suara-suara kecil yang datang dari hati nuranimu, yang engkau disuruh melakukan, tetapi tidak engkau dengar. Ya, seringkali hati nurani kita mengatakan sesuatu kepada kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita tidak mau mendengarnya atau kita shut, kita tutup hati nurani itu. Mungkin ini cuman pikiran gua doang begitu ya. You never know, kita tidak pernah tahu. Itu mungkin Roh Kudus yang berbicara kepada engkau untuk melakukan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang baik yang timbul dari hati nuranimu, itu pasti Roh Kudus yang menggerakkan. Engkau tidak mau melakukan mungkin karena engkau lagi buru-buru ya. Engkau bilang berhenti, lihat orang itu. Ya, seseorang yang mungkin di pinggir jalan, berikan dia uang and talk to him. Ya, berbicara dengan dia. Tapi karena engkau buru-buru, engkau cuma lewat saja. Ya. Engkau sungkan mungkin juga. Engkau sungkan untuk melakukan itu. Engkau malu atau engkau takut. Nah, ini ada beberapa yang kita tidak melakukan apa yang hati nurani kita katakan. Kita tahu, kita dengar, tapi akhirnya kalau kita tidak lakukan, saya sering saudara, saya lagi buru-buru ya, Tuhan ini lagi buru-buru, mau kita cuma lari-lari begitu, disuruh berhenti, nemuin orang, suruh bicara dengan dia, suruh berdoa dengan dia, tapi saya lewatin aja. Nah, sampai di rumah saya baru merasa Tuhan ampuni. Ya, kita tidak pernah tahu. Siapa tahu orang kita ajak bicara itu, atau kita kenalkan Yesus kepada dia, dia akan menjadi pengikut Yesus. Kita sudah kehilangan satu jiwa. Jadi kita lihat Tuhan Yesus, kemanapun dia pergi, dia berhenti. Ketika ada orang yang perlu untuk didoakan, ketika ada orang yang perlu untuk disembuhkan, Tuhan Yesus berhenti. Betapa sibuknya dia pun, kita pun harus seperti itu saudara. Jadi jangan matikan hati nuranimu ketika mengatakan sesuatu, kita harus lakukan. Nah saudara, kita harus adakan refleksi ya sebelum berdoa, dan sebelumnya kita harus berdoa dan minta ampun juga. Jadi sangat penting ketika malam hari engkau mau masuk dalam tidurmu, adakan doa dan juga perenungan, refleksi. Apa yang sudah kulakukan hari ini Tuhan? Apa yang sudah kukatakan, kufikirkan yang menyakitkan hati orang? Apa yang ada konviksi di dalam hatiku yang mengatakan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, tapi tidak kulakukan? Adakan refleksi saudara. Dari situ kita minta ampun. Kita manusia yang broken saudara. Tidak ada satupun dari kita yang tidak melakukan sesuatu yang salah hari lepas hari. Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu dosa yang kita lakukan. Kita minta ampun setiap hari. Orang yang bilang dia tidak ada dosa atau tidak ada salah setiap hari, itu orang yang sombong saudara. Sesuci-sucinya kita sebagai manusia, pasti masih ada sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan. Apakah disengaja atau tidak disengaja. Jadi kita adakan refleksi. Minta ampun atas dosa-dosa kita hari itu. Baru kita berdoa. Supaya doa-doa kita juga saudara tidak terhalang oleh dosa-dosa kita. Kita dengar apa yang dikatakan di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa kita menghalangi permohonan kita kepada Allah untuk mendengar segala permohonan kita. Dosa kita, kejahatan kita yang menjadikan pemisah antara kita dengan Allah. Jadi mari kita selalu datang pada Tuhan setiap hari mengaku dosa-dosa kita, sehingga pengampunan Allah atas kita selalu hadir, dan Ia mendengar doa kita dan memberikan kepada kita apa yang kita minta. What the desire our heart, apa yang ada dalam keinginan hati kita, Tuhan akan kabulkan ketika kita saudara mengaku dosa kita, ada hubungan yang baik dengan Allah. Saudara, kita juga minta Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita, supaya kita hidup menjadi orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali, supaya kita hidup mempunyai power, mempunyai kuasa, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi ada kuasa di dalam diri kita. Ketika kita punya kuasa saudara, engkau bisa perkatakan kepada persoalanmu untuk keluar, untuk selesai, untuk berhenti. Dan dengan roh yang sama, engkau bisa juga menarik berkat Allah untuk turun. Miliki roh Allah. Miliki Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, beberapa mungkin dari kalian berpendapat bahwa perjamuan kudus hanya bisa dilakukan oleh pendeta dan atau beberapa kali dalam setahun. Saya melakukan perjamuan setiap hari, saudara, untuk mengingat kematian Yesus, kebangkitan Yesus, mengingat salib Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan buat kita manusia. Karena itu saudara, kalau engkau punya ada air atau apapun di rumah, sirup atau juga biskuit atau roti, kita adakan perjamuan hari ini. Saya mengadakan setiap hari malam sebelum tidur atau pagi-pagi ya, ketika masuk dalam doa. Nah saudara, kita mau mengingat. Kalau engkau sudah siap, kita akan adakan perjamuan saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Tuhan Yesusmu yang sedang kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, ketika kami mengadakan perjamuan ini, kami mau mengingat Tuhan kebaikan Engkau, kematian yang sedang kau tanggung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat Tuhan roti ini sebagai simbol dari tubuh Kristus yang sudah tercambuk, dilukai dan mati. Kami percaya Tuhan, dengan roti yang akan kami makan ini sebagai tubuh Kristus yang sudah menanggung segala kesakitan kami, segala sakit penyakit kami dan kekurangan dan kelemahan kami. Kami percaya tubuh Kristus yang akan kami makan ini memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga Tuhan memakan roti ini Tuhan, menerima kesembuhan itu Bapa. Boleh kusalurkan juga Tuhan buat orang lain. Doaku Bapa untuk mereka yang sakit, untuk Brandon Tuhan dengan kanker prostatnya, untuk Tini saudara kami Tuhan, dia boleh bangkit dari stroke-nya. Untuk teman-teman juga yang ada sudah di dalam list Tuhan dari Kampung Sawah Bapa, setiap nama-nama yang tertulis kami percaya Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami juga percaya untuk Ana Maria Tuhan yang masih ada COVID akan clear, semua boleh selesai Bapa, COVID akan selesai. Dia boleh sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, biar apa yang kami makan ini bukan saja untuk tubuhku, tapi aku percaya Tuhan juga boleh menjamah setiap mereka Bapa yang sakit di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga mau angkat cawan ini Tuhan, minuman ini Bapa, yang kami percaya adalah darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh darah-Mu Tuhan kami ada keselamatan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya darah-Mu sudah tercurah untuk keselamatan bagi kami, untuk pemulihan kami dari dosa-dosa kami. Kami percaya Bapa, kami mau berdoa dengan darah yang akan kuminum ini Bapa, sebagai jus, sebagai lambang dari darah Kristus, juga akan membawa keselamatan buat keluargaku, buat Brandon dan anak-anakku, dan juga buat keluarga di Kampung Sawah Tuhan, dan juga mereka-mereka yang masih jauh daripada Tuhan. Ada keselamatan buat mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar setiap kami mengadakan perjamuan Tuhan, mengambil roti dan juga jus yang sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus, kami mengingat akan kebaikan Engkau, akan kematian Engkau, tapi juga akan kebangkitan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Ada pemulihan, bukan saja secara jasmani, tapi juga ekonomi dan spiritual. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu atas Indonesia. Kami percaya Bapa, orang-orang di Indonesia yang terus angkat pujian kepada Engkau dan penyembahan kepada Engkau, berserah kepada Engkau, mereka akan dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. In Jesus name we pray. Amen. Puji Tuhan.
Seperti saya katakan saudara, ketika engkau sakit, adakan perjamuan dengan apa yang engkau punya, dengan air atau dengan sirup, dengan roti, dengan biskuit, apa yang engkau punya. Ingat kematian Yesus, ingat salib Yesus, dan engkau percaya bahwa roti yang engkau makan itu adalah lambang tubuh Yesus yang sudah tercambuk, yang sudah mati untuk kita, untuk sakit penyakit kita, kekurangan kita sudah ditanggung di salib, dan darah Kristus yang sudah menyelamatkan, membuat kita dipulihkan dari segala dosa kita. Ingat itu saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ini membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Dan jangan katakan bahwa perjamuan hanya untuk pendeta yang melakukan, atau juga hanya dilakukan di dalam gereja atau pada waktu-waktu tertentu. Kita bisa lakukan setiap saat, mengingatkan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Amin.